Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMP 12 Batam. Semoga dengan kedatangannya dapat membawa SMP 12 menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Perkenalkan, nama Ibu Rusli Yenita. Di sini Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Mata pelajaran adalah IPS. Baiklah Anda semua, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai kurikulum yang digunakan di SMP 12 Batam, yaitu kurikulum 2013. Yang akan Ibu jelaskan mengenai satu proses pembelajarannya, yang kedua penilaiannya, yang ketiga bagaimana KKM-nya, yang keempat bagaimana kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan. Yang pertama Ibu akan jelaskan mengenai proses pembelajaran di SMP 12 Batam. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Adalah mengenai proses pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat dan minat. Nah, coba kamu lihat dan perhatikan bahwa ini salah satu contoh pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013. Siswa yang kreatif, siswa yang mandiri, dan mempunyai prakarsa. Kita masuk kepada penilaian kurikulum 2013, yaitu ada namanya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu ada nanti namanya penilaian lewat observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Penilaian observasi ini adalah penilaian sikap untuk mengamati perilaku siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan diisi oleh guru mapel, wali kelas, maupun atas laporan dari guru yang ada di SMP 12 Batam. Nah, sekarang kita penilaian diri. Penilaian diri ini adalah di mana siswa tersebut menilai sendiri dirinya. Nah, apakah sudah pantas dia akan mendapatkan nilai sikapnya baik atau sangat baik, ataupun kurang baik. Nah, sementara penilaian teman sejawat adalah di mana temannya yang melakukan penilaian teman sejawat. Nah, teman akan melakukan penilaian terhadap siswa tersebut. Apakah siswa tersebut layak diberikan nilai sangat baik, baik, dan kurang baik. Dan selanjutnya adalah untuk jurnal. Jurnal ini adalah penilaian yang dilakukan oleh guru mapel selama dalam mata pelajaran berlangsung. Nah, apabila nilai sikap ini tidak mencapai B, maka Ananda tidak berhak untuk naik kelas. Selanjutnya adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini ya seperti biasa yang kita ketahui, ada ujian tulis, ada tes lisan maupun penugasan. Selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada namanya tes praktek, ada namanya proyek, dan ada namanya portofolio. Apa itu tes praktek? Nah, untuk mengetahui kita lihat, coba misalnya Ibu contohkan mata pelajaran Penjas. Kalau praktek biasanya misalnya praktek senam, nilai praktek pada saat mengambil nilai bola voli ataupun basket. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya nilai prakteknya itu seperti puisi, baca puisi, berpidato, dan dalam IPS misalnya bisa presentasi di depan kelas dengan sesuai dengan materi yang sudah ditentukan oleh guru mapel tersebut. Nah, sedangkan proyek, nah apa itu proyek? Nah, penilaian proyek ini adalah penilaian di mana
menciptakan, sepertinya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia menciptakan puisi. Nah, bukan membaca puisi, tapi menciptakan puisi. Nah, kalau misalnya dalam penjas, dalam penjas ini misalnya menciptakan senam. Nah, itu adalah masuk ke dalam penilaian proyek. Selanjutnya yang selanjutnya adalah portofolio. Apa itu portofolio? Nah, penilaian portofolio ini adalah penilaian kumpulan dari tugas yang di atas tadi, yang proyek. Nah, yang sepertinya contoh gambar atau laporan dari penugasan proyek tersebut. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Apa itu kriteria ketuntasan minimal? Itu adalah batas nilai yang harus kamu dapat. Nah, di bawah batas ini kamu sudah menyatakan tidak tuntas. Berapa batasnya? Itu adalah 75. Nah, kita coba kita lihat rentang penilaian KKM SMP 12 yaitu 75. Untuk yang pertama 9168 sampai 100 konversi nilai sangat baik atau A. Yang kedua 83,34 sampai 91,67 konversi nilai adalah B atau baik. Yang ketiga adalah nilai 75 sampai 83,33 cukup baik atau C. Dan selanjutnya tidak atau kurang 75 hasilnya kurang baik atau D. Nah, inilah mengenai kriteria atau ketuntasan minimal SMP 12 Batam. Selanjutnya kita lihat mengenai kriteria kenaikan kelas. Bagaimana supaya Ananda semua dapat naik kelas? Nah, coba kita lihat, ini adalah syarat untuk naik kelas. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, nilai ekskul ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Yang keempat adalah absensi atau alfa dan izin tidak lebih dari 7 hari. Yang kelima adalah sakit yang melebihi 3 hari dengan melampirkan surat keterangan dokter. Yang enam adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak linier yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM. Selanjutnya, kriteria kelulusan. Nah, bagaimana supaya bisa lulus dari SMP 12? Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 6. Yang kedua adalah memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani dan olahraga kesehatan. Sementara absensi, tanpa keterangan izin tidak lebih dari 7 hari. Jadi gabungan antara izin dengan tanpa keterangan itu tidak melebihi dari 7 hari. Nah, sementara apabila sakit melebihi dari 3 hari itu harus melampirkan surat sakit dari dokter. Yang keempat adalah lulus ujian USBN dan ujian sekolah. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.